kalau kita sebagai orang mencintai sesama jenis, mencintai lawan jenis, itu pasti sering mengingatnya. Kalau kita tidak sering mengingatnya, kita pasti sering menyebut namanya. Itu tanda kita mencintai seseorang, apalagi mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Halo guys, halo guys, halo guys. Ayo pada siap-siap dorong. Siapa sindurung siap? Masih ada sindurung? Ternyata. Oke guys, kita tunggu guys. Yuk, yuk, kita berangkat. OTW. Dimuat nih mobil. Terang dikit lah, sing manek. Baru saja nak nyusul. Ait. Ya Allah, Akbar. Biasanya gurih kita yang mah. Kan iki. Aduh. Apa di sajona? Boga mancing kok orang ngintil dak. Ayo Melayu. Melayu dimuat. Tigan. Tigan. Ajar orang ngarep. Tigan. Ayo. 1, 2, anjlok. Anjlokkan lagi. Dadah. Dimuat maling. Sama maning serog. Mumpung masih kosong. Rambutnya abang mah ora uli ah. Si rambut abang siapa? Ini patah. Iya, usah aja si rambut abang mah. Ngordo kamu kira. Parah. Rambut langap. Si ciri ngarep. Mana buat anu, ikut akuan ya. Oh iya akuan ya. Awas. Ayo. Tinggal kangopik sih gimana? Awas. Ngisi bensin dulu guys. Halo guys, kita sudah sampai ke Salam Dharma lagi. Nggak bosan-bosannya ya. Nyenter Salam Dharma terus. Salam Dharma. Suasana sore Salam Dharma guys. Sudah mulai normal lagi, nggak seperti pas hari raya. Bang Martanya diam aja guys. Tuh. Orang pacaran lagi tuh. Banyak embun, banyak kabul guys. Karena kabul, banyak kabul guys, banyak puput. Karena sekarang itu musimnya musim panen guys, jadi banyak puput, banyak kabul. Kemarin itu yang mati tuh orang tuh di sini nih. Hah? Yang kecebur di sini nih. Kecebur kenapa? Oh, Udin. Sampai mau ya? Udin mana? Lagi ngelayar. Kupak. Guys, katanya di sini tuh mati satu di sini. ada yang keburan dan tidak nongol lagi guys. Kapan? Kang Warto. Kemarin. Hari Kamis guys. mati. Gimana keadaannya? Ya, Nggak nongol lagi. Iya. Nah, Tim SAR-nya tuh mati satu. Yang tiganya di rumah sakit semua. tim SAR-nya. Ya. Mau nolongin orang ternyata ya mati satu. Oh. Terus gimana? Ya, terus yang tiganya bawa ke rumah sakit. Yang tiganya tuh dibawa ke rumah sakit. Itu kejadiannya pas liburan, Mang. Ya, kemarin aja pas hari Kamis. Oh, hari Kamis. Jadi sekarang hari Sabtu. Sore Sabtu. Jadi pas hari Kamisnya ya? Ya. Oh, di sini ada kejadian, guys.
Nah guys, desa itunya Salam Dharmanya itu di situ guys. Itu desa Salam Dharmanya guys. Nah di sini rame ya. Ya masih banyak orang-orang yang masih liburan guys. Biasa kalau kumpul di sini, liburan di sini tuh biasa guys. Lihat air. Karena di sini kan banyak air guys. Nah tuh lihat tuh air kalinya mengalir dengan deras. Nah, terus katanya juga di sebelah sini tuh guys, namanya desa Keceak. Gak tahu bener gak mah? Ini tuh yang tahu ya bisa apa tuh jelasin di komen. Bener gak ini tuh desa Keceak? Bisa. Ya, emang. Ya. Bener gak mang desa Keceak? Katanya ya. Keceak. Keceak itu apa sih artinya? Kang Opik diam saja guys. Gak ada aban-aban. Dingin guys. Kedinginan guys, kita berangkatnya rame-rame sama bocil-bocil. Mumpung lagi liburan, katanya di pondok pesantrennya itu lagi pada libur, pada pulang ke rumah, liburan Idul Fitri. Jadi mumpung lagi libur, terus ketepatan ada acara, kita bawa guys, kita bawa keliling-keliling daerah Indramayu Barat. Nah, itu banyak kabul, banyak kukus atau puput karena musimnya lagi panen ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang nggak tahu itu tuh bukan embun, bukan kabut, bukan kayak di pegunungan kita ini di areanya dikelilingi oleh sawah karena sedang panen, jadi banyak buru-buru, banyak yang kutu tuh seperti itu, banyak yang ngobong padahal tuh apa dami, banyak yang bakar dami, jadi banyak kabulnya atau puput atau kukus ya seperti itulah, banyaklah namanya. Nah terserah sahabat aja masih apa nantinya gimana, terserah, tapi makanya konten saja ya. Oke. Nyampe lah, masih ngantuk. Wah, siapa sih ngantuk kok? Ya, Jarwo ngantuk. Ya, nyampe. Ada sih ngantuk. Ya, iku. Kang Opi ngantuk. Ya, ngantuk. Ya, Kang Darjo ngantuk. Ngantuk kabeh. Ya, nyampe. Ya, kita turun. Ya, sudah. Sebentar. Sing bener. Kok kalem. Kalem kau nih. No, kok kalem. Ayo kita sudah sampai. HP itu yang mumpung jagian, mumpung lagi di center, lagi dicoroti, mau Padang. Jubereng. Banyu. Coba. Aku gak beli. Anda apa? Ya, kalau dibuka oning. Wis bener tah? Langsung. Anu pada jarah. Guys. Jarah dikit. Jarah dulu guys. Jarah dulu. Sudah selesai guys.
Nah, ketemu maning, ketemu maning, ketemu maning. Viral, viral di konten viral, viral. Ketemu lagi guys di sini di tempatnya datuk bersama ini tuh, datuk bersama di sini tuh. Siap guys, siap guys, siap guys, siap guys. Kemarin itu imam lagi turun di ane guys. Guys, kumpul guys. Wish. Habis pengen gas kumpul para baik. Ya Rob, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Kata Allah dalam surah Al-Qudsi, tidak bisa wahai Musa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lahir setelah engkau. Sedangkan engkau ada sekarang, Nabi Muhammad akan lahir nanti beribu-ribu tahun kemudian. Cuma kenapa kamu ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Karena saya begitu tahu bagaimana mulianya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berbuat sedikit, pahalanya dilipat gandakan. Berbuat kesalahan, banyak pintu-pintu ampunan yang Allah buka untuk kita. Oleh karena itu kita bersyukur, kita jaga agar supaya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tetap dijaga, tetap melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sering mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad? Kalau kita sebagai orang mencintai sesama jenis, mencintai lawan jenis, itu pasti sering mengingatnya. Kalau kita tidak sering mengingat, itu pasti sering menyebut namanya. Itu tanda kita mencintai seseorang, apalagi mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu salah satu bukti kita mencintai Nabi Muhammad adalah sering mengingatnya, sering menyebut namanya. Menyebut dengan apa? Dengan cara apa? Dalam bercara bersolawat. Dan bukti-bukti lain sebagai kalau kita mencintai Nabi Muhammad adalah dengan tahu bagaimana latar belakangnya, sejarahnya. Karena kita tahu seseorang itu karena kita cinta seseorang itu karena kita tahu perilakunya, tahu latar belakangnya. Kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad? Kita bisa cinta Sayyidina Muhammad karena kita mengetahui latar belakang sejarahnya, adabnya, ilmunya dan segala macam. Karena itu penting belajar sejarah Nabi Muhammad, penting belajar sejarah jadi Sayyidina Muhammad. Kita tidak akan bisa mencintai seseorang kalau kita tidak tahu latar belakang seluk-beluknya. Dan sebagai seorang nabi, tentunya Nabi Muhammad itu memiliki banyak perbedaan dengan kita sebagai umatnya. Tentu kita berusaha agar supaya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sebagai suri tauladan seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu suri tauladan. Setidaknya ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara kita dengan Nabi Muhammad. Perbedaan yang pertama, Nabi Muhammad itu selalu mencari kebenaran di tengah-tengah keburukan, mencari kebaikan di tengah keburukan. Sedangkan kita sebagai umatnya sering sekali kita mencari keburukan di tengah-tengah kebaikan. Jadi berbalik antara kita dengan Nabi Muhammad. Seharusnya kita dapat mencontoh perilaku Nabi Muhammad, tapi pada faktanya
realitanya kita tidak seperti itu. Tapi belajar terus belajar. Terus perbedaan yang kedua, Nabi Muhammad itu selalu mencari persamaan di antara perbedaan. Sedangkan kita selalu berusaha mencari perbedaan di tengah-tengah persamaan. Ada cerita, Nabi Muhammad pernah bertemu seseorang yang tidak dikenal di Arab. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai fulan, engkau dari mana? Kemudian orang tersebut menjawab, saya dari, apakah engkau orang Arab? Kata Nabi Muhammad, bukan, saya bukan orang Arab. Terus Nabi Muhammad bertanya lagi, lalu apakah engkau, wahai fulan, adalah seorang muslim? Tidak, saya bukan seorang muslim. Masih belum ketemu nih persamaan antara Nabi Muhammad dengan orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad pasti mencari pertanyaan, dan kemudian lahirlah pertanyaan, lalu apakah engkau percaya bahwa adanya satu Tuhan? Kemudian orang tersebut menjawab, ya, saya percaya adanya satu Tuhan. Oleh sebab itu, dengan adanya satu persamaan itu, padahal perbedaannya lebih banyak, Nabi Muhammad menjadikan orang tersebut untuk menjadi saudaranya, temannya, sosialisasi, gitu, akrab. Gitu. Walaupun perbedaannya banyak, tapi ada satu kesamaan. Kemudian dia bisa berhubungan baik. Sedangkan kita sebaliknya, kita udah banyak persamaan, tapi kita selalu mencari perbedaan-perbedaannya. Contoh, saya bertemu seseorang yang saya tidak kenal di luar negeri. Kemudian saya bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, apakah kau orang Indonesia? Ya, saya orang Indonesia. Lalu bertanya kembali saya, wahai fulan, apakah engkau orang Islam? Ya, saya orang Islam. Lalu bertanya kembali, wahai fulan, apakah engkau? Ya. Ditanya lagi, wahai fulan, apakah? Kemudian yang ditanya, gara-gara perbedaan tersebut, akhirnya orang tersebut dengan saya tidak bisa bersaudara, berakraban, gitu kan. Contoh juga di Sadaten, kita sama-sama Islam, sama-sama orang Indonesia, sama-sama Sadaten. Kemudian ketika saya bertanya, wahai fulan, apakah engkau Sadatennya Abah? Kemudian kalau misalkan dia jawab, akhirnya kita tidak bersaudara, hanya karena berbeda Abah misalkan. Itu tidak boleh. Ya itulah kita sering mencari perbedaan, padahal begitu banyak persamaannya. Gitu. Lalu terakhir, perbedaan kita dengan Nabi adalah kalau Nabi senang melihat orang senang, sedangkan kita kebalikannya, kita sedih melihat orang senang dan senang melihat orang sedih. Ya faktanya lah, ada tetangga kita misalkan, dia punya mobil baru, sedang apa sedih, ya kita rasakan. Dengki apa senang, mungkin kebanyakan kita ya ada yang senang, tapi banyak nih dengki lah. Kemudian muncullah suudzon, dia duit dari mana ya, perasaan ini di rumah terus kok dapat mobil baru, gitu kan. Akhirnya lahirlah suudzon, gitu kan. Kemudian misalkan orang tersebut jatuh miskin, bangkrut, gitu. Apa yang muncul di dalam hati kita? Alhamdulillah, pakainya alhamdulillah. Akhirnya dia melarat, akhirnya dia bangkrut, jatuh, gitu kan. Padahal kalau sama Islam, kalau ada tetangga kita yang kena musibah, kita harus saling menolong. Ada tetangga kita yang sedang kedatangan keberkahan, kesenangan, kebahagiaan, kita juga harus senang, ikut senang, gitu kan. Dan jangan sampai kita sebagai tetangga, saudara, di sinilah misalkan membuat tidak nyaman tetangganya. Nah, kata Nabi, wallahi la yu'minun. Sungguh tidak beriman, demi Allah, sungguh tidak beriman. 3 kali Nabi mengucapkan. Kemudian para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Nabi, kila man ya manu jaruhu bahwa itu orang-orang, yaitu tetangga, orang-orang yang membuat tetangganya tidak aman, membuat tetangganya tidak nyaman, membuat tetangganya merasa bahaya. Kenapa? Karena caciannya, karena makiannya, karena perbuatannya, kelakuan segala macam. Nabi berkata seperti itu, la yu'minu jaruhu. Allah la yu'minu. Pada 3 kali. Artinya apa? Nabi menegaskan. 1 kali aja itu tidak tegas, apalagi diulang sebanyak 3 kali. Itulah. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi khusus untuk diri saya sendiri. Karena belum tentu yang berbicara terlebih baik, yang berbicara terlebih alim. Itu hanya sebagai apa ya,
perwakilan saja untuk berbicara penyampaian, tapi barangkali di sini ada yang lebih alim, yang lebih pintar lah gitu. Mungkin saja izin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling rahmat salam kanugrahan Allah. Paling rahmat salam kanugrahan. Amin amin ya Allah Rabbul Alamin. Amin amin ya Allah Rabbul Alamin. Dikabul doaku latih yang miskin, mohon dikabul doaku latih yang miskin. Amin amin ya Allah. Ngopi guys. Waduh, Kang ngopi kayak wis dangdan guys. Kopi break. Apa? Di Padang kono petang sedang dikira kan kangkon Bu. Iya. Kang ngopi kayak wis dangdan guys. Alhamdulillah wis Kurang, padat, guys. Tin, kurang padang. Kurang padat. Jero. Enggak. Apa sih? Kurang padang guys. Nah, Alhamdulillah wis pragat. Pesan-pesannya biasa. Ya alhamdulillah sahabat. Kemarin dipimpin nih Habib Syekh kan, jadi mungkin termasuk dia lebih bikin lah, lebih kompak, suara gede soalnya. Mana ya? ya. Berkat ya guys. Seluruh berkat guys. Udahnya apa? Jare, bakat kenangan. Durung pesan-pesan durung guys. Pesan sih, Kak. Iya dik. Kan sih. Ih, Kang ngopi kayak wis dangdan. apa? Pesan-pesannya tadi yang disampaikan oleh Kang Ayib Hasan, bersatu dengan persamaan, jangan bersatu dengan Aku tanggung jawab. Kali kita Jadi, carilah kesamaan untuk persatuan, jangan cari perbedaan untuk bercerai-berai. Mohon. Nggih. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan cari perbedaan, carilah persamaan untuk persatuan. Oke, segitu aja. Kita makan-makan dulu. Kita makan-makan dulu guys. Ngebreng. Berkat guys. Guys. Karena nadom guru. Share. Awak. Kanu lampu. Halo guys. Kata guru begini guys. Syekhuna ngajak rasa kumpul. Syekhuna ngajak rasa kumpul. Laku sholat lan wiridan dan tawasul. Laku sholat lan wiridan dan tawasul. Tapi kulane ora kena diatur. Tapi kulane ora kena diatur.
Mingburine sehuna pada ibur. Mingburine sehuna pada ibur. Nah, gua wis langsung gue saya sambat, wis langsung pul nadom ko isin. Ya orang diatur kula iki orang kena diatur nih guruku. Ya mudah-mudahan nih niat belajarnya kula lan sampean kabeh para sahabat-sahabat sabda berata manut miturut nih guru nek. Nah mumpung anak kan nuduhaken dedalanan muga-muga guru kula lan sampean kabeh sahabat-sahabat gelem ngaku ning kebodohannya kula dan sahabat-sahabat semua jadi bisa ngerangkul. Misalkan anak sing kagebur, ya kira-kira bisa nulungi. Betul. Nah, kula itu ditulungi nih guruku. Nggih. Walaupun orang kena diatur, walaupun nih gurine sauna kula pada ibur. Ibur ngurus siapa? Ngurusi pakaiannya wong. Pakaian dia wong belaratan. Pakaiannya wong diurusi. Aja tungkul ngandakaken alane batur. Aja tungkul ngandakaken alane batur. Urusana awak ala badan sekujur. Urusana awak ala badan sekujur. Nah niku iku lho sahabat, ibur ning guriku kula iku pegawaiane ngurusi alane batur, padahal mah awak iku banget alane. Ya, semut di ujung lautan kelihatan. Gajah di pelupuk patah tidak kelihatan. Asalane wong sama cini kek, sama adoh kek. Sama ngelewati pirang-pirang rumah, bahkan pirang-pirang desa, bahkan melewati pirang-pirang kantor polisi, perlu. Tapi gajah sama gede penyakitnya dewek, alane dewek ngarep mata ora katon. Kita wis cukup semono bae pesan-pesane kurang lebih kula jaluk ampura. Ya aran ge sabda berarti ki gayane mengkenen, ngomongnya selean, karepe dewek. Enak ora enak, ngerong kena bae dilang bae, lamun bagus ya serapen buat be dadi motivasi dalane hidayah sing Gusti Allah. Lamun desa ya kowe saking awak pribadi jaluk ki ampura. Mangan mani. Mangan guys. Bah, mangan dah. Mangan guys. Ngopi guys. Mangan guys. Makan dulu kita. Mawarto lagi apa Mawarto? Mangan dong. Mangan apa Mawarto? Mangan sega karun dong. Endi? Coba dilahap. Coba dicocol disit Mawarto. Ish. Mantap. Kari mangan mau ulu. Barang dah. Barat. Kalau mangan mah barat, kalau kon menggayam kayu gini. Oke. Kita makan dulu. Sahabat. Tutup dulu. Kang Opik ya lagi rokok dikit. Tutup. Kan belum Ya, pulang, guys. Belum. Oh iya. Jalur panjang. Kita break pause dulu. Kita break dulu. Hiu dulu. Makan dulu guys. Beberapa menit kemudian. Siap Guys, siap mau OTW pulang. Masuk kandang lagi. Pulang. OTW balik. Mau kemana? Mudik. Pulang. Ikut enggak? Ayo. Abah junior. Ini Abah junior. Ayo ikut mah. Sana di mobil. Mobil sudah siap guys. Don. Ayo. Mana bocil narap aja nih gurih bocil mah. Sekian, cok. Ayo tak. Ayo tak.
Itu. Ya Allah. Ayo tak. Iki manek. Mana kene gimana kayak sing kene. Lep. Yuk, wis. Yuk, kita berangkat. Yuk, mundur. Iya, terus. Up, ayo. Kita berangkat. Ngeng. Alhamdulillah kita sudah sampai sini guys. Wah, ada yang mau turun. Ayo, siapa yang pengen turun? Ayo ngelatih sendal go. Milih sendal. Go. Mudun. Apa ini mudun game? Jangan si mudun, go. Milih sendal go. Pusingkan lagi. Kita sudah tahu. Cok, siram mudun kan ya? Oke, hati-hati. Yo, jalan maning. Kita jalan lagi guys. Saya mau turunnya di depan sana guys. Hati-hati Jo, hati-hati di jalan Jo. Yuk, turun dulu di sini guys. Dengarnya mau konten meluan lah mudun. Ya. Di gua. Ya, jar mudun beli jar. Ayo. Jar. Ya kan juga. Endong. Mudun, tam edong. Oke guys, alhamdulillah kita sampai. Oke sahabat, alhamdulillah kembali pulang di kampung kita, Dusun Pekandangan. Semoga perjalanannya membawa pelajaran untuk kita semua dan ada hikmahnya, berkah selalu. Kurang lebihnya mohon maaf, selalu ikuti langkah-langkah kami. Semoga ada cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera.